Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. أيها الطلاب حفظني وحفظكم الله. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi perdana untuk pelajaran Nahwu dalam kegiatan Pekan Bahasa Arab Madrasah Aliyah Al-Madinah, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, sebagaimana yang sudah diumumkan, insyaallah kita akan memakai materi yang diambil dari PDF ya, atau dari slide ini. Nah, judulnya kelas online pemantapan ilmu Nahwu. Ya, silakan dibuka. Nah, materi ini disusun sebagai pembekalan Nahwu bagi santri baru MA Al-Madinah, Nogosari, Boyolali pada kegiatan Pekan Bahasa Arab oleh saya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Pengetahuan dasar tentang Nahwu. Nah, di sini ada 6 hal, ya, 6 hal dasar yang terkait dengan Nahwu. Yang pertama definisi, maksudnya pengertian ilmu Nahwu. Kemudian pembahasan, ya, apa yang dibahas dalam ilmu Nahwu itu. Manfaat, maksudnya apa. Faidah, belajar ilmu Nahwu. Penisbatan, penyandaran, ya, ilmu Nahwu ini termasuk ilmu apa. Pelopor, ya, siapa orang yang pertama kali menyusun ilmu Nahwu. Kemudian hukum, maksudnya hukum mempelajari ilmu Nahwu. Nah, yang pertama definisi Nahwu. Pengertian Nahwu. Nah, Nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang berguna untuk mengetahui hukum akhir kata bahasa Arab ketika telah tersusun dalam kalimat. Ilmu tentang kaidah-kaidah, ya, rumus-rumus yang fungsinya untuk mengetahui hukum akhir kata bahasa Arab ketika telah tersusun dalam kalimat. 6. Penjelasannya, contohnya lafal Allah, ya, lafal jalalah. Dalam basmalah, lafal Allah berharokat kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, ya, bismillahi. Dalam ayat kursi, lafal Allah berharokat dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu. Sini, ya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyu, yang hidup kekal. Al-Qayyum, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian dalam ayat lain, lafaz Allah berharokat fathah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya, ada yang di kasrah, di dhammah, di fathah. Nah, ini terjadi karena jenis kata dari lafal Allah itu dan hubungannya dengan kata yang sebelumnya. Ya, inilah yang dipelajari dalam ilmu Nahwu. Nah, berikutnya pembahasan Nahwu. Kata-kata bahasa Arab, ya. Yang dibahas dalam ilmu Nahwu kata-kata bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Nah, maksudnya
Kita lihat pembahasan dalam ilmu nahwu mencakup banyak aspek, ya, banyak hal. Di antaranya tentang makna-makna huruf, seluk-beluk tentang bentuk struktur kata, kesesuaian jumlah yang ditunjukkan oleh sebuah kata dengan kata yang lain, ya, ini tentang adad ma'dud. Nah, juga tentang apa? Mufrad, musanna, jamak. Kemudian kesesuaian jenis sebuah kata dengan kata yang lain, ya, mudzakkar, muannas. Susunan kata yang menjadi sebuah kalimat. Juga dibahas tentang jenis-jenis kalimat. Kemudian hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain dan jabatan kata dalam sebuah kalimat atau i'rab, ya. Ini diantara hal-hal yang dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, berikutnya manfaat belajar nahwu, ya. Yang pertama, memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Kemudian menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab, ya, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab. Nah, manfaat belajar nahwu. Ilmu nahwu merupakan ilmu alat, ya, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya yaitu memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar, sesuai yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu nahwu adalah ilmu alat, maka janganlah kita menjadikannya sebagai tujuan, ya. Dalam artian, ketika kita sudah menguasai banyak hal dalam ilmu nahwu, kemudian kita merasa lebih dari yang lain, ya, sombong. Kemudian enggan mempelajari cabang-cabang ilmu lainnya, terutama ilmu akidah tauhid. Karena banyak orang-orang terdahulu yang ahli dalam al-nahwu tetapi menyimpang dalam akidah, ya. Nasallahu assalamahul afiyah. Nah, berikutnya penisbatan ilmu nahwu, ya, penyandaran ilmu nahwu. Ilmu nahwu termasuk di antara ilmu-ilmu bahasa Arab. Termasuk di antara ilmu-ilmu bahasa Arab. Menurut ahli bahasa itu Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, tata bahasa Arab klasik terbagi menjadi 13 cabang ilmu. Yang pertama ilmu nahwu tentang perubahan akhir kalimat atau akhir kata, ya. Ini yang kita bahas. Ilmu sharaf atau tasrif tentang pembentukan kata, ilmu rasm atau tulisan, ya. Kemudian ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, badi, arud, qawafi, ilmu qardus syi'ri tentang kaidah menyusun syair, ilmu insya atau mengarang, ilmu khitabah, ya, retorika, cara berbicara yang bagus, ya. Kemudian ilmu al-lughah at-tarihi, sejarah kesusastraan, dan ada ilmu matan bahasa, ya. Jadi ilmu nahwu hanya salah satu di antara 13 cabang ilmu ini. Jadi ketika kita merasa sudah menguasai ilmu nahwu, ternyata belum apa-apa, ya, masih banyak cabang ilmu yang lain yang belum kita kuasai. Nah, itu penisbatan ilmu nahwu. Kita lanjutkan. Pelopor penyusun ilmu nahwu, yaitu siapa orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu, ya. Beliau adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Berarti beliau adalah seorang tabi'in. Ya. Nah, riwayat yang cukup terkenal terkait sebab dicetuskannya penyusunan ilmu nahwu adalah kisah Abul Aswad Ad-Du'ali bersama putrinya. Diriwayatkan bahwa putri Abul Aswad ini suatu hari mengangkat wajahnya ke arah langit, ya, memandang langit. Ia menghayati keindahan langit beserta bintangnya. Lalu ia berceletuk ini, ya, putrinya ini, ya, berkata, ma ahsanus sama'i. Ma ahsanus sama'i. Nah, ini arti aslinya apa yang paling indah di langit. Tapi sebenarnya apa si putrinya ini ingin apa mengatakan yang ini ma ahsanas sama'a, ya, seharusnya kaidah yang benar ma ahsanas sama'a, ingin memuji betapa indahnya langit itu. Tapi malah yang diucapkannya ini keliru, ya, ma ahsanus sama'. Ini pertanyaan. Apa yang paling indah di langit? Karena dikira si anak bertanya, maka sang ayah yaitu Abul Aswad ini menjawab bintangnya, nak, ya, nujumuha. Apa yang paling indah di langit? Dijawab bintangnya. Si anak mengklarifikasi, ya, menegaskan, yang aku mau adalah ungkapan kekaguman, bukan bertanya. Ya, maksudnya apa? Dia ingin menyatakan kekaguman terhadap langit, ya. Bukan bertanya tentang apa yang paling indah di langit. Sang ayah yaitu Abul Aswad ini menjawab, oh kalau begitu bilangnya seperti ini, ma ahsanas sama'a. Ya, seharusnya seperti ini harakatnya, ma ahsanas sama'a, bukan ma ahsanus sama'i. Ya, bukan ma ahsanus sama'i. Harusnya ini ma ahsanas sama'a, betapa indahnya langit itu. Jadi maksudnya ini, ya. Beliau Abul Aswad rahimahullah mendapati lahan atau kesalahan dalam berbahasa yang muncul dari putrinya sendiri, ya. Maka singkat cerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajak Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah menyusun kaidah bahasa Arab. Beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendiktekan beberapa teori nahwu kepada Abul Aswad. Lantas beliau, ya, Ali ini radhiyallahu anhu berkata, unhu hadzan nahwa. Unhu hadzan nahwa. Ikutilah contoh ini. Maka dari situlah nama nahwu melekat untuk ilmu ini, ya. Nah, jadi bisa dikatakan penyusun pertamanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau bisa juga Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Nah, selanjutnya hukum mempelajari ilmu nahwu, yaitu fardhu kifayah, ya. Fardhu kifayah, jika di suatu daerah kaum muslimin sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lain. Namun bisa menjadi fardhu ain bagi sebagian orang, bagi orang-orang tertentu, seperti bagi seseorang yang ingin mengajarkan tafsir Al-Quran. Nah, di hukum asalnya fardhu kifayah, tapi bagi sebagian orang, ya, bisa menjadi fardhu ain. Dia wajib belajar, ya, wajib belajar nahwu atau bahasa Arab. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, seperti orang yang ingin mengajarkan tafsir Al-Quran, ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Terdapat kaidah fikih yang berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Hukum suatu sarana sesuai dengan hukum tujuannya. Hukum suatu sarana, ya, wasilah, sesuai dengan hukum tujuannya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana keduanya berbahasa Arab,
adalah wajib. Ya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah wajib. Dan keduanya menggunakan bahasa Arab. Sebab itu, segala sarana, wasilah yang menjadi jalan tercapainya tujuan mulia tersebut, hukumnya juga wajib. Sehingga mempelajari ilmu nahwu, atau kita katakan mempelajari bahasa Arab adalah wajib juga. Ya. Tujuan mempelajari nahwu sebagaimana tadi sudah dijelaskan adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah wajib. Nah, ini tidak bisa dicapai kalau seseorang tidak belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab atau belajar nahwu hukumnya juga wajib. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahasa Arab adalah bagian dari agama. Memahaminya adalah sebuah kewajiban. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Dan keduanya tidak akan dimengerti kecuali dengan memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, tidak bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Kaidahnya adalah sarana terwujudnya suatu kewajiban, hukumnya wajib juga. Ya. Bahasa Arab atau ilmu nahwu ini merupakan sarana terwujudnya suatu kewajiban, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mempelajari bahasa Arab hukumnya juga wajib. Ya. 6. Jadi bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Ini jika dilihat dari sudut pandang umum. Ya. Jadi ini mengulang yang tadi. Secara umum, hukum mempelajari bahasa Arab fardu kifayah. Jadi ya, jika di suatu daerah kaum muslimin sudah ada satu orang yang mempelajarinya, maka berkewajiban dari yang lain. Jika dilihat dari sudut pandang pribadi, setiap orang wajib belajar bahasa Arab sehingga bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Entah belajar membaca tulisan Arab, mengucapkan hurufnya dengan benar, dan lainnya. Ya. Misalnya membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah merupakan kewajiban dalam sholat. Ya. Namun bagi seseorang yang konsentrasi belajar ilmu agama, ya, dia akan menjadi ustadz atau ulama, ya, mengajarkan agama kepada yang lain, mau tidak mau dia harus memahami betul ilmu bahasa Arab. Nah, ini orang seperti ini fardu ain baginya, ya, wajib ain untuk belajar bahasa Arab atau belajar nahwu. Nah, jika tidak maka dia berdosa, ya, karena dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, orang yang mengajar agama hanya dari terjemahan, ya, misalnya apalagi tafsir, mengajar tafsir hanya dari terjemahan, dia tidak paham bahasa Arab, maka dia lebih banyak berbuat salah, ya, daripada benarnya. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, baik. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.